Santa Teresa dari Kalkuta, yang lahir di Skopje, Albania, Eropa Timur, pada tahun 1910, adalah seorang suster yang hidupnya menjadi teladan cinta dan pengabdian. Ia mendedikasikan dirinya untuk melayani orang-orang termiskin di kawasan kumuh Kalkuta, India bersama komunitas biaranya, Misionaris Cinta Kasih. Karya pelayanannya yang tanpa pamrih membawanya pada pengakuan dunia, termasuk dianugerahinya Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Kekuatan sejati Ibu Teresa dan komunitas Misionaris Cinta Kasih tidak semata berasal dari keinginan manusiawi untuk membantu. Cinta mendalam terhadap Ekaristi Kudus dan adorasi harian menjadi sumber utama semangat mereka dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan. Kecuali kita percaya dan melihat Yesus dalam rupa roti di altar, kita tidak akan mampu melihatnya dalam wajah yang menyedihkan dari orang-orang miskin, katanya dengan penuh keyakinan. 1 jam yang dihabiskan di hadapan Ekaristi menjadi momen penting, memungkinkan dirinya dan para suster mencintai orang miskin dengan sepenuh hati. Mereka merawat dengan lembut pengemis di jalanan, orang sakit yang terbaring di bawah kolong jembatan, bayi yang tergeletak di tempat sampah, penderita AIDS yang terbuang. Kesatuan dengan Yesus Ekaristi menjadi sumber dan puncak dari seluruh pelayanan mereka terhadap orang yang paling miskin dari yang miskin, the poorest of the poor. Yesus telah menjadikan dirinya roti kehidupan untuk memberi kita hidup. Siang dan malam, Ia hadir di sana. Jika Anda benar-benar ingin bertumbuh dalam kasih, kembalilah kepada Ekaristi, kembalilah kepada adorasi itu, ujarnya yakin. Penghormatan mendalam terhadap sakramen-sakramen telah terpatri dalam diri Ibu Teresa sejak kecil. Ia menerima komuni pertama pada usia 5 tahun dan sakramen Krisma setahun kemudian. Pada usia 18 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya untuk bergabung dengan kongregasi Suster Loreto di Irlandia. Tak lama setelah itu, ia diutus ke Kalkuta, India, untuk mengajar di sekolah menengah. Selama 17 tahun, ia menjadi pendidik bagi putri-putri keluarga kaya di kota tersebut. Namun, panggilan baru datang pada tahun 1946 yang mendorongnya meninggalkan kehidupan nyaman sebagai guru kemelaratan dan kesengsaraan orang-orang miskin di jalan-jalan kota Kalkuta menyentuh hatinya dan menggugat kemapanan dirinya. Ia mendirikan komunitas Misionaris Cinta Kasih pada tahun 1950. Komunitas ini mengabdikan diri untuk merawat Yesus yang hadir dalam Ekaristi, serta dalam diri gelandangan, orang miskin, rentan, sakit, dan sekarat. Ibu Teresa tidak hanya mencintai orang miskin secara pribadi, tetapi juga mendidik komunitasnya untuk hidup dalam semangat kemiskinan yang sama. Para suster misionaris cinta kasih tidak membeda-bedakan agama, ras, atau status sosial dalam pelayanan mereka. Mereka melayani dengan kasih ibu, memberikan rasa dihargai kepada mereka yang sering diabaikan. Pelayanan mereka bukanlah tugas yang mudah. Banyak dari mereka menghadapi kondisi lingkungan yang sulit dan kekurangan fasilitas. Namun, adorasi kepada Sakramen Maha Kudus memberi mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan ketekunan. Mereka percaya bahwa melalui Ekaristi, mereka memperoleh kehadiran nyata Kristus yang membimbing mereka dalam setiap langkah. Cinta Tuhan adalah dasar kokoh dari setiap pelayanan tanpa pamrih dan penuh perjuangan bagi orang-orang melarat dan tersingkir. Setiap pagi dimulai dengan misa kudus dan adorasi, merenungkan tubuh dan darah Kristus yang menjadi sumber cinta yang lebih dalam. Komunitas ini menjadikan adorasi sebagai kebiasaan tak tergantikan. Adorasi abadi kepada Ekaristi di setiap paroki di seluruh dunia juga menjadi salah satu impiannya. Baginya, Ekaristi bukan hanya simbol kehadiran Allah, tetapi juga kekuatan konkret untuk menghadapi tantangan dunia. Melalui pengabdian penuh cinta kepada Kristus dan sesama, Santa Teresa menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Warisan ini terus hidup dalam komunitas yang ia dirikan, menginspirasi banyak orang untuk merangkai hidup dalam kasih dan pelayanan. Ketika dia meninggal tahun 1997, 4.000 suster tercatat mengikuti jejaknya untuk melayani orang miskin dan sengsara, dengan ribuan relawan awam dengan 610 biara di 123 negara. Pada tahun 2003, 6 tahun setelah meninggal dia digelari Beata, orang yang berbahagia, oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan pada tahun 2016 dia digelari Santa, orang kudus, oleh Paus Fransiskus.
Dua mukjizat diakui berkat doa lewat perantaraan Bunda Teresa, yakni kesembuhan seorang ibu India penderita tumor perut dan seorang pria penderita tumor otak di Brasil. Tidak ada tempat di bumi di mana kita lebih diterima atau dicintai daripada oleh Yesus dalam Ekaristi. Ketika Anda melihat salib, Anda memahami betapa besar Yesus mengasihi Anda. Ketika Anda melihat Hosti Kudus, Anda memahami betapa besar Yesus mengasihi Anda saat ini. Demikian pesan sejuk penuh kekuatan dari Bunda Teresa untuk kita semua.